Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ardhiko Ramos. Informasi terbaru kali ini terkait dengan paparan hasil panja dari Kemendagri yang sudah kita live streaming tadi. Namun untuk hasil kali ini adalah yang disampaikan langsung oleh Pemda atau daerah terkait dengan optimalisasi, terkait dengan P3K part-time, gaji dan sebagainya, seputar P3K untuk sahabat-sahabat yang sudah lulus di P3K tahap 1 tahun 2024 namun nggak dapat formasi, maupun teman-teman yang masuk database BKN yang belum mendaftar, yang TMS maupun yang akan mengikuti seleksi P3K tahap kedua tahun 2024. Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Sebagaimana kita ketahui sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 bahwa pemerintah wajib menyelesaikan tenaga kontrak pada akhir tahun 2024. Maka langkah pemerintah yang telah dilakukan pertama adalah membuka kesempatan bagi tenaga honor dan tenaga kontrak untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2024 yang lalu. Ternyata setelah dilakukan seleksi dan diumumkan, masih banyak juga tenaga kontrak yang belum ikut mendaftar sebagai P3K tahun 2024 yang lalu, sehingga pemerintah pusat membuka kembali kesempatan untuk mendaftar sebagai P3K gelombang kedua. Nah, dari data yang ada, ternyata belum semua juga sampai ditutupnya pendaftaran, belum semua P3K di Kabupaten Geluas khususnya dan umumnya di seluruh Indonesia masih banyak yang belum terdaftar. Maka langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk memperpanjang kembali masa pendaftaran bagi teman-teman tenaga kontrak hari ini untuk bisa mendaftar kembali sebagai P3K sampai dengan tanggal 15. Nah, ternyata permasalahan yang ada secara umum, daya tampung dari P3K tenaga kontrak tersebut, bila semua nanti ditampung di dalam P3K, maka kemampuan keuangan daerah untuk membayar gajinya yang tidak cukup. Maka kebijakan berikutnya dibuat oleh pemerintah pusat bagi yang tidak lulus gelombang pertama, gelombang kedua maupun tenaga kontrak yang mendaftar sebagai CPNS tapi tidak lulus, diberi kesempatan sebagai tenaga P3K paruh waktu. Nah, itu dia. Bila nanti masih juga tidak terdaftar, tidak cukup keuangan daerah, maka dikhawatirkan mungkin akan terjadi permasalahan-permasalahan di daerah. Karena di satu sisi kita harus menampung rekan-rekan yang tenaga kontrak selama ini sudah mengabdikan dirinya lebih dari 2 tahun, ternyata tidak tertampung di dalam P3K maupun P3K paruh waktu. Ini dikhawatirkan nanti angka pengangguran membengkak. Maka perlu langkah-langkah berikutnya. Kami barusan rapat lanjutan setelah selesainya rapat dengan Bapak Mendagri, Kepala BKN dan Menteri PAN dan RB. Langkah-langkah yang perlu kami lakukan terhadap pemerintah daerah tadi, kami rencanakan untuk melakukan pelatihan-pelatihan bagi rekan-rekan yang selama ini kontrak di instansi pemerintah, mungkin akan kita salurkan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Geluas. Ini Pak, berdasarkan amanah yang tadi kan kalau yang tidak lulus dipertimbangkan akan menjadi paruh waktu, Pak. Sedangkan sementara kemarin kan dari Pemda dan Pak PLTC sendiri, anggaran yang dianggarkan untuk P3K 2025 ini hanya yang lulus memenuhi formasi yang dibuka kemarin ya, Pak. Ini bagaimana nih Pak? Kan 2025 ini akan dianggarkan kembali untuk gaji P3K paruh waktu. Baik, khusus untuk P3K paruh waktu sesuai dengan arahan dari Bapak Mendagri, itu dianggarkan melalui
kegiatan atau pengadaan barang dan jasa, karena amanat dari Bapak Mendagri bila ini nanti dijadikan menjadi P3K paruh waktu, penghasilnya tidak boleh turun dari yang selama ini diterima oleh tenaga kontrak tersebut. Maka kita sudah keluarkan surat edaran bagi SKPK yang tidak lulus seleksi P3K gelombang pertama agar menganggarkan kembali kegiatannya, tetapi tata cara penganggarannya itu di program kegiatan SKPK masing-masing. Setelah diuji tadi kan salah satu yang dikhawatirkan Pak Mendagri ini kan nanti membludak pengambilan jika tidak diterima nih Pak ya. Ini tapi kita akan nanti justru membebani daerah di pada anggaran kita yang terbatas. Ini bagaimana solusinya yang dari Kabupaten Geluas? Baik, Bapak Mendagri tadi berbicara itu secara nasional. Memang data di Pulau Jawa itu maupun di kabupaten lain memang angka tenaga kontrak itu cukup besar. Tetapi di Geluas dengan dibukanya kesempatan pertama sudah diumumkan dan ini dibuka gelombang kedua P3K, saya rasa untuk P3K paruh waktu kita di Kabupaten Geluas tidak terlalu banyak karena kita patuh dan taat sesuai dengan surat sesuai dengan Undang-Undang 20 bahwa tahun 2023-2024 daerah dilarang merekrut tenaga kontrak yang baru. Di Kabupaten Geluas itu kita tidak merekrut kembali, tidak ada kita rekrut, sehingga memang yang ada data di BKN saja yang kita tetap kita pertahankan dari tahun 2023-2024 hanya yang ada di data BKN saja. Kecuali barangkali tenaga kontrak yang sifatnya teknis seperti tenaga kesehatan, tenaga guru. Khusus untuk kesehatan kita memang khususnya lagi untuk dokter spesialis kita memang di Kabupaten Geluas ini kekurangan, sehingga kita ada membuat kontrak baru dengan dokter-dokter spesialis dari luar daerah, dan itu kontraknya tahunan. Demikian. Pak, mungkin ada yang disampaikan Pak kepada tenaga ASN kita karena kan masih banyak kekhawatiran di antara mereka masalah itu. Baik, saya rasa teman-teman yang terdata di database BKN tetap melaksanakan tugas, karena pemerintah pusat sendiri memberi ruang dan waktu kepada kami untuk beraudiensi dengan pemerintah pusat khususnya BKN untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tenaga kontrak yang kemungkinan tidak tertampung dalam gelombang atau tahap kedua ini. Itu nanti bagaimana teknisnya kami akan berkoordinasi dengan Kementerian PAN, kemudian dengan BKN dan Kementerian Dalam Negeri itu sendiri, sehingga apa yang dikhawatirkan oleh Bapak Mendagri, pengangguran ini nanti akan meningkat, kemudian muncul permasalahan sosial, insya Allah di Kabupaten Geluas ini bisa kita atasi, karena di sini juga ada beberapa perusahaan, mungkin kita bisa coba bekerja sama dengan pihak perusahaan untuk menampung tenaga yang selama ini kita anggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tetapi tidak tertampung di dalam database BKN. Nah, mengenai anggaran, bila sisa P3K yang tidak tenaga kontrak yang terdata saat ini tidak tertampung, insya Allah pemerintah Kabupaten Geluas masih mampu untuk menggaji teman-teman yang masih terdata dengan catatan yang terdata di database BKN. Kemudian bagi tenaga kesehatan terdata di SISDMK. Kemudian untuk tenaga guru itu terdata di dalam Dapodik Guru.